Aku pernah denger sih Kak, tapi dari sekolah lain. Nah, cuman kalau sekolahku baru upacara online tuh sekali pas lagi 17 Agustus. Nah, itu tuh jadi kita upacaranya lewat Zoom gitu Kak. Oh, lewat Zoom. Iya, tapi itu petugasnya tuh ada perwakilan dari murid-murid sama guru yang datang ke sekolah. Nah, mereka upacara terus di videoin terus kita tonton. Nah, terus kita upacaranya di rumah. Halo Adolik, balik lagi nih sama iPods Educate Podcast. Oh ya, hari ini kakak mau kenalin. Nah, namanya itu adalah Dea. Oke, Dea, boleh dikenalin dulu nih. Hai, Diri kamu. nama aku Dea. Halo Dea, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Baik, oke. Kamu boleh perkenalin diri dulu nih sebelum kita bincang-bincang lebih jauh mengenai kelas online. Dia bisa perkenalin diri lebih dalam gitu, biar teman-teman di luar sana tahu nih siapa dia. Nama aku Dia Syafarinto, biasanya emang dipanggilnya Dea. Nah, aku dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Oke. Aku kelas 12 sekarang. Kelas 12, oke. Oh iya Dea, kakak mau tanya nih, sekarang kan masanya masa pandemi nih ya gitu. Nah, gimana sih rasanya bisa mengadakan atau belajar kelas online nih sekarang nih, rasanya gimana? Dulu kan belajarnya secara offline gitu, terus berubah nih pas pandemi kamu belajarnya secara online gitu, apa yang kamu rasain? Sedih sih Kak, enakan di sekolah. Ketemu teman-teman gitu kan. Kalau di rumah kayak sendirian gitu Kak. Terus tapi kalau misalkan bukan susah senengnya sih ya, kelebihan dan kekurangannya tuh selama belajar kelas online tuh kayak gimana sih? Kelebihannya ya lebih longgar kan, soalnya di Zoom doang biasanya. Nah, terus kalau kurangnya ya kan jauh nih. Nah, terus biasanya kalau di Zoom itu tuh cuman pakai PPT. Nah, seringnya tuh pakai PPT doang kan. Nah, di itu tuh jadi kayak kurang masuk gitu pelajarannya. Oke, itu berarti memang bener kamu selama belajar kelas online ini kurangnya memang banyak banget lah ya gitu, nggak bisa ketemu sama teman-teman, terus nggak bisa tatap muka langsung juga sama guru-guru gitu, terus pelajaran juga memang secara by PPT aja gitu, gurunya juga menjelaskannya juga hanya biasa-biasa aja kan kayak gitu ya. Nah, kesulitan selama kamu di kelas online itu apa aja itu, boleh dong di-sharing? Ya itu sih Kak, kayak tadi kayak susah masuk ke otaknya. Nah, terus juga tugasnya juga numpuknya banyak juga Kak. Ternyata tugas selama kelas online itu lebih banyak ya daripada kelas online ya. Oke. Biasanya kalau dalam satu hari itu kan biasanya kalau kita pertemuan secara offline nih sekolah, itu kan biasanya sekolah dari jam 8 pagi ya sampai jam 3 sore ya. Nah, kalau kelas online itu kamu biasanya sampai jam berapa sih? Biasanya pokoknya itu tuh sama, kalau udah selesai ngerjain batas tugasnya itu tuh ya jam 3 juga sama. Oh, sampai jam 3 itu. Tapi kalau selama Zoom online gitu, terus selama kelas online gitu, kamu durasinya berapa lama? Nah, itu pokoknya dari jam 8 tuh udah mulai Zoom pertama. Zoom pertama, pelajaran pertama itu tuh sampai jam biasanya 40 menitan lah kurang lebih. Nah, terus sisanya sampai jam 10 itu ngerjain tugas yang dikasih gitu. Nah, terus itu pelajaran pertama due date buat tugasnya tuh biasa sampai jam 12. Nah, terus dilanjut lagi jam 10. Nah, itu sampai jam 12 itu udah selesai. Terus kita istirahat makan siang, istirahat sholat. Nah, habis itu mulai lagi di jam 1 sampai jam 3 itu selesai semua. Gitu. Tapi memang perubahannya memang beda banget lah ya gitu. Yang pertama tadi kayak kamu sharing kan tugasnya juga lebih banyak kan, lebih numpuk, padahal kan kelas online gitu. Bayangan kamu mungkin wah kelas online nih gitu, mungkin tugasnya lebih sedikit gitu, tapi ternyata sama aja makan lebih banyak gitu, malah nggak ngerti gitu kan di kelas online gitu ya kan. Iya benar gitu. Nah, terus cara kamu ngadepin nih selama pandemi seperti ini, selama kamu belajar kelas online ini, apa yang kamu hadepin gitu, apa yang bisa kamu
biar apa tambahan lainnya lah biar kamu nih nggak kesusahan dalam belajar kelas online gitu. Belajarnya lebih ekstra sih Kak. Lebih ekstra. Iya, nah terus kalau sebelum ujian juga biasanya kita suka Zoom gitu bareng teman-teman. Terus kita ngerjain tugas, soal-soal. Nah terus juga ambil les gitu Kak. Oh, berarti kamu walaupun kelas online di sekolah, tapi memang nggak ketemu sama teman-teman ya? Iya, gitu. nggak Ketemu ketemu sama teman-temannya via online Via juga. online juga. Oh, kenapa memang gitu? Ya kan lagi corona nih Kak, kan jadi kayak rawan gitu, takut kalau mau keluar-keluar gitu. Oh, ternyata tidak hanya Iya seru guys, tidak hanya ini tidak hanya dari sekolah aja memang dia yang secara online gitu, Iya. tapi dia ngerjain tugas sama teman-temannya juga secara online secara Zoom gitu. Wah, luar biasa memang dia nih gitu. Oke, tambahan dia selama ini berarti mengikuti les-les juga ya Iya. gitu. Terus giat untuk belajarnya juga ya buat tambah-tambahan karena apa yang kakak tahu nih selama ini targetnya dia kan memang sangat tinggi nih. Kakak dengar targetnya dia ini kedokteran ya dia. Amin. Kedokteran. Nah, berarti kan kalau target kedokteran kan wow banget kan ya dia ya. Iya, apa Kak. yang mesti dipersiapin Iya. gitu. Terus belajarnya harus seperti apa gitu. Nah, targetnya dia nih kedokteran, kakak tahu gitu. Dan teman-teman yang di luar sana pun juga pengen tahu nih kalau target ke kedokteran terus masanya juga selama masa pandemi gitu. Tambahan apa nih untuk mencapai target biar masuk ke kedokteran? Ya belajarnya lebih di ekstra banget gitu Kak. Kayak harus pokoknya belajar lah Kak. Terus tambahin les gitu kan, itu penting juga. Biar kalau nggak ngerti bisa nanya. Nah terus itu sih harus persiapin buat TOEFL-nya juga, itu juga harus sih kalau mau kedokteran gitu. Gitu. Iya sih benar gitu. Kan kedokteran itu kan apa ya? Ya banyak diminatin seluruh Indonesia kan gitu. Apalagi kemarin dia juga udah ngambil rapot kan. Iya, udah. Nah, itu gimana Dek ngambil rapot gitu? Ngambil rapot kemarin kita belajar secara online kan. Lumayan kan kamu belajar kelas online sudah sampai hampir setengah semester ya kan gitu. Nah, kemarin ngambil rapot secara by online juga atau secara offline? Nah kalau yang buat kelas 12 ini kita offline. Nah jadi kita ke sekolah. Jadi tapi itu udah dijadwalin dari jam berapa sampai jam berapa buat siswa ini gitu. Nah cuman buat kelas 10-11-nya sama yang grade-grade yang di bawah-bawah gitu, itu dia itu pakainya kayak drive thru gitu Kak. Jadi ke sekolah naik mobil atau naik motor gitu, cuman ngambil rapot terus langsung pergi lagi gitu. Jadi nggak ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nggak ada penjelasan dari wali kelas gitu ya? Paling ada sedikit, kan aku juga nggak terlalu ngerti kan. Nah itu kayaknya paling ada dikit doang pas ngambil gitu, cuman nggak turun gitu, nggak turun ke kelas gitu. Oh, berarti ya bener-bener masa yang seperti ini tuh kamu singkat banget lah ya gitu. Udah ilmunya juga singkat ya kan, ngambil rapotnya juga singkat. Tapi kemarin nilai gimana Dek? Memuaskan atau enggak? Ya bisa lah Kak, bagus. Alhamdulillah. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan nilainya dia juga meningkat lah ya. Amin. Gitu. Walaupun masa pandemi yang seperti ini belajarnya juga secara kelas online kan ya gitu. Oke, lanjut lagi nih ya Dek ya. Kakak mau tanya lagi. Otomatis nih ya Dek ya, selama pembelajaran rutinitas kamu kan pasti polanya berbeda lah gitu. Yang tadinya rutinitas kamu bangun pagi, persiapan pakai seragam dan lain-lainnya gitu. Nah, rutinitas dia nih saat ditetapkan untuk belajar secara kelas online itu kayak gimana sih gitu? Ya, lebih luasa gitu sih Kak, jadi bangunnya bisa agak siangan. Jadi nggak perlu siap-siap pakai seragam gitu. Jadi kan kalau kita bangun cuman buat bangun terus mandi. Nah kalau lagi kesiangan banget ya paling cuci muka doang gitu kan nggak kelihatan juga Kak. Yang penting pakai bedak ya. Jadi nggak kelihatan juga bedanya. Nah terus ya tinggal pakai seragam udah Zoom gitu. Tapi kalau walaupun kelas online itu kamu harus pakai seragam atau enggak? Pas awal-awal itu kan mulai kita diliburin tuh dari kelas 11 semester 2 ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah sih itu. Nah itu tuh kan belum kayak masih biasa-biasa kan dibilangnya cuma libur 2 minggu gitu kan. Nah terus itu jadi belum serius banget gitu, jadi itu bebas kita mau pakai baju apa aja yang penting sopan gitu kan. Nah itu tuh
udah sampai sampai naik kelas 12. Nah, udah kelas 12 itu mulai baru kayak pakai seragam itu. Jadi harus tepat waktu juga. Gitu. Tuh, berarti memang sudah ada ketetapan walaupun kamu mengadakan pembelajaran secara kelas online, kamu harus pakai seragam juga ya gitu. Karena kan yang pertama kakak dengar juga nih dari yang lain-lain gitu, walaupun belajarnya secara kelas online itu kamu harus rapih gitu. Mungkin ya yang tadi kamu bilang, biasanya kan kalau offline kamu datang ke sekolah buru-buru bangun pagi mandi ya kan. Tapi kan kalau sekarang kelas online udah cuci muka aja, cuci muka pakai bedak ya kan gitu. Yang penting kelihatan seger aja gitu. Tapi kan nggak tahu nih mandi apa enggaknya gitu. Oke, berarti pembelajaran selama kelas online itu berapa menit sih? Berapa Nggak mata lama pelajaran sih? Sehari itu cuman 3 mata pelajaran doang. Oh, 3 mata pelajaran. Oke. 3 mata pelajaran, berarti kalau dalam satu mata pelajaran itu kamu berapa menit? Sesuai gurunya sih Kak. Kalau Zoom-nya ada yang bentar, ada yang lama. Kalau matematika, fisika tuh biasanya agak lebih lama, kimia gitu-gitu. Nah, terus kalau misalnya pelajaran Indonesian History gitu-gitu yang kayak cuman penjelasan singkat gitu juga Sunda. Nah, itu tuh gak terlalu lama, paling bisa 20 menitan. Penjelasan doang singkat gitu. Itu oke. Berarti PR juga dibilangin, maksudnya diinfokan juga langsung secara langsung pas nge-Zoom ya, maksudnya pas kelas online juga ya. Itu. Terus kalau biasanya ngumpulinnya itu gimana? Ngumpulinnya lewat tugas-tugasnya Google Form nggak? Oh, Google Form. Oke. Berarti bukan lewat email ya? Enggak. Oh, begitu. Siap. Terus kalau misalkan kayak mata pelajaran matematika itu kan susah banget ya dia ya. Nah, terus mata pelajaran kimia, fisika itu gimana sih kamu ngadepinnya? Ya kita tuh sama teman-teman tuh suka tuker-tukeran jawaban gitu Kak. Oh, tukeran jawaban. Kalau ini nggak tahu nih, nah terus teman ini tahu, ya udah kita tukeran kayak ngasih tahu jawabannya gitu. Oh gitu. Tapi bener nggak tuh jawabannya? Ya sekalian kita nyalin juga kayak sambil meriksa juga kayak ini bener nggak nih gitu. Berarti kerjasamanya? Iya, kerjasama juga ada. Tapi selama ini kamu memang nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu sama teman-teman? Terakhir ketemu tuh pas kapan ya? Udah agak lama sih Kak. Tapi pas ada pandemi juga pernah ketemu pas ambil rapot juga. Tapi bukan ambil rapot yang kemarin, yang pas kelas 11. Itu juga pernah ketemu. Oke. Terus sama guru-guru, sama wali kelas berarti memang bener-bener gak ketemu juga ya? Nggak, di Zoom doang. Sama ambil rapot. Gitu. Kemarin berarti bener-bener juga nggak ketemu ya, hanya by apa yang tadi kamu bilang, drive-thru gitu. Kayak DMCD aja ya. Oke. Dia apalagi nih yang mau kamu sharing gitu, biar teman-teman juga tahu nih yang di luaran sana gitu, karena kan mungkin nggak hanya kamu aja nih yang ngerasain pembelajaran secara kelas online kayak gini gitu. Tapi kan teman-teman di luaran sana juga kan dia merasakan gitu. Apa ada motivasi buat teman-teman di luaran sana gitu kan? Di luaran sana juga kan, kalau Dea nih alhamdulillahnya alhamdulillahnya masih dikasih tinggal di yang memang di Jakarta sinyalnya oke, ya kan gitu. Tapi kalau teman-teman Dea yang tinggalnya memang di pelosok sana gitu, untuk sinyalnya pun rada susah gitu. Bahkan ada yang kakak baca-baca berita dia sampai nggak punya HP kayak gitu. Dia bisa kasih motivasi atau apa gitu buat teman-teman, atau bisa sharingnya seperti apa? Semangat ya semua. Semangat doang nih. Semangat. Iya, terus itu juga kita dikasih itu kok kuota. Oh, tapi kemarin kayaknya kuotanya itu yang make kartu yang memang tertentu aja ya? Nggak tahu juga sih, kan aku pakai yang kartu tertentu itu. Nah, lagi kayak biasa-biasa, terus ada chat nih dari teman-teman kayak, ih ada kuota masuk. Nah terus pas aku cek, iya beneran ada gitu. Terus dari sekolah juga kemarin dikasih kartu buat belajar. Oke, gitu. Berarti
memang dapat sumbangan juga ya lah ya dari sekolah kuota buat belajarnya gitu. Nah itu tapi kuota untuk belajarnya itu memang sudah dibuat untuk khusus untuk belajar aja kan, nggak bisa buat nggak bisa buat yang lain, buat yang lain kan ya gitu. Oke. Iya sih gitu, kasihan kan yang di luar sana. Mungkin kamu bisa cuman kasih ya memang semangat sih gitu, walaupun di sana tidak cukup sinyalnya dia masih kekurangannya juga masih banyak ya dia ya, tapi dia nih alhamdulillah masih bisa belajar secara normal, secara enak lah ya kalau dibilang itu, masih ada sinyal, masih ada dapat kuota dan segala lain halnya seperti itu. Mungkin bisa kasih semangat nih buat teman-teman di sana, selain yang tadi disebutkan semangat gitu. Buat teman-teman di sana gimana? Itu kayak keren banget sih Kak. Itu kayak segitunya kayak buat mendapatkan ilmu pas lagi pandemi sekarang gini kan emang susah banget ya Kak. Kayak nggak ada sekolahnya libur semua, terus sinyal kan, itu masalah sinyal, nggak di semua kota emang sinyalnya bagus kencang. Nah ya keren sih Kak. Kalau kamu sendiri, kalau dia kan versinya sampai nanjak-nanjak gunung, tapi kalau versi kamu gimana? Versi aku paling kalau wifi lagi lemot gitu tuh suka tiba-tiba keputus sendiri tuh zoomnya, tiba-tiba keluar gitu. Sering banget kayak gitu Kak. Tapi kalau lagi putus kayak gitu tuh, nah diomelin gak sih sama guru gitu? Nih Kak, dia nih kok tiba-tiba ngilang gitu. Alhamdulillah gurunya juga ngerti sih Kak, soalnya gurunya juga kadang-kadang suka ngalamin gitu. Kadang-kadang pagi-pagi kalau opening suka nggak ada gara-gara gurunya tuh lagi sinyalnya lagi nggak bagus gitu, lagi jelek, jadi nggak bisa ngebuka Zoom. Nah terus ya jadi gurunya ngerti juga Kak. Oh iya Dek, kakak juga mau tanya nih, biasanya kan kalau hari Senin itu kan ada upacara ya. Nah kalau selama kelas online ini kamu ada rutinitas yang seperti itu juga nggak sih? Aku pernah denger sih Kak, tapi dari sekolah lain. Nah cuman kalau sekolahku baru upacara online tuh sekali pas lagi 17 Agustus. Nah itu tuh jadi kita upacaranya lewat Zoom gitu Kak. Oh lewat Zoom. Iya, tapi itu petugasnya tuh ada perwakilan dari murid-murid sama guru yang datang ke sekolah. Nah mereka upacara terus di videoin, terus kita tonton. Nah terus kita upacaranya di rumah gitu Kak. Oke. Berarti memang semuanya serba online lah ya. Iya. Gitu. Tapi untuk belajar selama ini berarti menggunakan wifi lah ya gitu. Tapi yang kakak dengar itu ada kuota yang dapat tambahan lah ya. Iya. Tambahan dari mana sih Dek? Dari Kemendikbud kita dapat 30 giga. Nah terus dari sekolah juga itu kayaknya nggak semua sekolah deh, tapi kayaknya ada juga sekolah yang ngasih kartu buat kita belajar juga 30 giga. Itu full memang buat belajar ya? Iya, buat belajar doang. Jadi nggak bisa buat kayak mainan Instagram gitu tuh, lain itu nggak bisa. Itu kuota sendiri dong gitu. Masa pakai kuota dari Kemendikbud ya kan? Nggak mungkin. Dek, kemarin kakak baca nih ada berita yang memang ini unik banget sih sebenarnya, beritanya kocak banget. Nah jadi tuh ada seorang murid, kamu pasti pernah denger nih ya enggak? Pernah baca kan? Nah itu beritanya juga belum lama tuh. Ada murid sama gurunya itu dia sampai beda masuk sekolahnya itu beda gitu. Padahal satu murid itu sama gurunya gitu, tapi dia beda sekolah. Itu gimana tanggapan kamu Dek? Nah itu lucu banget sih Kak, kayak kok bisa gitu loh Kak, gimana gitu Kak. Kalau kamu kemungkinan gak bisa sampai kayak gitu? Nah kalau aku tuh dulu pernah pas kelas 11 kan kita masih kayak main-main terus gini nih Kak. Kamu pernah kayak gitu? Jadi kita tuh sengaja, jadi kayak ada nih kalau murid-murid teman-teman tuh pada kayak ngebagiin kode Zoom, nah terus dia masuk ke kelas yang lain gitu. Jadi kok ada murid yang ini padahal dia kelas sebelah gitu Kak. Tapi kamu nggak sampai salah masuk sekolah kan? Nggak sampai yang masuk berita dia 3 bulan baru 3 bulan doang loh gitu. Belum sampai 1 tahun gitu. Itu kan lucu banget ya. Nah berarti adalah keunikan nih dalam dia belajar selama kelas online ini. Apa nih keunikan pembelajaran secara kelas online nih dia nih?
Banyak sih Kak, kayak yang lucu-lucu gitu. Nah terus jadi kita waktu pertama-tama kan kita belum pakai seragam. Nah biasanya tuh kita masih pas opening masih ada yang masih di kasur, masih pakai baju tidur gitu Kak. Ada juga yang pakai hoodie doang. Nah itu banyak tuh Kak dulu pas awal-awal. Oh gitu. Tapi kalau kayak gitu guru itu nggak ngomel atau gimana? Dulu sih nggak ngomel Kak. Jadi dulu kan kayak masih awal-awal kayak cuman libur sebentar, jadi cuman belajar di rumah gitu. Cuman ya udah gitu deh Kak. Berarti ya seorang guru memang benar-benar harus sabar lah ya. Iya Kak. Tapi Dea sendiri gimana nih selama belajar kelas online? Keunikan Dea nih, keanehan Dea selama belajar kelas online gimana? Apa ya Kak? Kayaknya Apa sama kayak ya gitu-gitu juga sih Kak. belajar kelas online nih waktunya jam 9 pagi ternyata Dea masih tidur sampai jam 9. Kayak gitu gak? Ya enggak sih, aku kayak tepat waktu sih Oh, ya. tepat Paling waktu, telat-telat iya. dikit doang, bilangnya ke toilet dulu sebentar. Tapi kalau telat-telat kayak gitu diomelin juga sama sama guru. Ada yang ngomelin, ada yang kalau yang galak biasanya nggak dibolehin masuk, jadi ditaruh di waiting list gitu Kak di Zoom, jadi nggak dimasukin. Nggak di-admit ya? Iya. Jadi suruh nunggu. Oh, seru nunggu dia. Oke. Terus untuk nilai-nilai itu berpengaruh banget sih nggak sih Dek selama kelas online ini? Maksudnya Berpengaruh. kayak kamu kan tadi bilang kalau dia telat gitu, kalau gurunya memang galak itu biasanya dia di waiting list gitu kan. Nah biasanya kan kalau di rapot itu kan ada nilai kehadiran atau gimana. Nah itu berpengaruh banget nggak sih selama ini? Kalau pas online ini berpengaruhnya tuh pas absensi di Telegram. Oh, Jadi ada telegramnya juga. Iya, pakai Telegram. Nah, jadi guru tuh kayak ngasih polling gitu. Jadi kita harus ngisi, kalau kita nggak ada di polling, nah itu dihitungnya kita nggak hadir. Jadi itu juga penting sih Kak. Berarti memang walaupun kita dia kelas online nih itu, tapi memang ada beberapa memang yang masuk dia nggak dinyatakan tidak masuk gitu ya, atau dinyatakan memang dia sakit dan lain halnya ya seperti itu. Oke. Itu berarti sama lah ya seperti offline, mungkin metodenya aja yang beda, itu kesehariannya aja yang beda, yang tadinya harus ini itu bangun pagi memang harus persiapan memang bener-bener rapi gitu, tapi kan kalau online memang agak malas-malasan kan, betul nggak? Bener ya kan? Gitu. Oke, yang terakhir nih teman-teman, jadi Dea boleh nih kasih motivasi sama teman-teman di luaran sana, karena kan Dea salah satu siswa yang memang mengalami pandemi seperti ini kan, mengalami belajar secara kelas online itu. Apa sih motivasi buat teman-teman di luaran sana, Dek? Itu boleh dong disampaikan. Ya buat teman-teman semua yang dari seluruh Indonesia, seluruh negeri deh kalau ada yang nonton. Nah, semangat ya. Terus kita bisa kok ngelewatin ini semua. Terus tetap semangat, jangan putus asa, stay safe semuanya, jangan kemana-mana, di rumah aja. Corona serem bahaya. Oke, itu nih teman-teman, pokoknya dari Dea nih motivasi buat kalian semua. Pokoknya selama pandemi seperti ini, target kalian yang memang tinggi juga gitu, kayak Dea nih yang mau masuk ke dokteran gitu, pokoknya jangan pernah putus asa. Yang pertama, ikhtiar terus kalian pun harus berdoa nih gitu, bahwa pandemi ini insya Allah bakalan berakhir secepatnya kayak gitu. Amin. Oke, Ya ya Dea ya. Iya. Gitu. Harus percaya ya Dea ya. Percaya Gitu. semuanya. Insya Allah semuanya cita-citanya bakal tercapai dan Amin. terwujud. Iya, Amin. Kak. Dadah. Oke Dea, mungkin itu aja ya yang bisa kita sharing buat kali ini sama teman-teman. Insya Allah bisa ketemu di lain waktu. Amin. Terima kasih Dea atas Ya, waktunya Kak. sudah Makasih, Kak. berkunjung ke Educate gitu ya. Oke, ke Educate Podcast. Oke, ya udah. Oke teman-teman, cukup sekian dari Kak Indah, dari Dea. Cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya EduStory. Terus jangan lupa follow Instagramnya educate.id, dan jangan lupa untuk like YouTube-nya juga gitu. Oke, jangan lupa ditonton podcastnya kita ya, podcast kita berdua gitu. Ya udah, cukup sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.